bakal ngasih tahu ke kalian gimana sih cara pemanfaatan sampah yang benar, dan nanti ada aplikasi yang dimana kita bisa bikin sampah itu jadi uang. Wih, mau tambah uang jajan nggak? Nah iya, dari mengutin sampah nih, misalkan sampah kalian habis jajan, terus nanti bisa jadi uang. Nah itu ntar kakak-kakak bakal menyampaikan hal-hal tersebut. Hadir di Musola Nurul Husna yang telah memberikan penyuluhan sosialisasi mengenai sampah organik. Semoga anak TPQ Nurul Husna menambah ilmu pengetahuan tentang sampah. Bagaimana caranya anak-anak dapat mengolah sampahnya, membuang sampahnya pada tempatnya. Ya, nanti bisa dipraktekkan ya anak-anak ya. Dan juga apa di sini yang suka jajan tapi bingung buang bungkusnya itu di mana? Nah, sore kali ini kita bakal belajar tentang sampah dan dampaknya buat lingkungan kita. Materi kali ini bakalan disampaikan oleh Kak Muhammad Izzuddin Al-Ghozi. Kepada Kak Izzuddin, tolong kami persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah dijelasin ya sama Kak Zidan. Oke, pengenalan dulu. Kalian udah pada tahu sampah nggak? Ada yang tahu nggak sampah itu apa? Pasti udah pada tahu dong. Bagusnya. Ini tuh kita kakak-kakak sebutnya 5M ya. Menjaga, mencegah, mengurangi, menghindari, dan yang terakhir membuat lingkungan menjadi lebih nyaman. Jenis sampah itu ada 3 kategori, 3 jenis. Yang pertama ada sampah organik, yang kedua sampah anorganik, yang ketiga sampah B3, sampah yang berbahaya, sampah yang mudah terurai secara alami. Terus sampah anorganik itu apa sih? Sampah yang sulit terurai. Contohnya plastik. Nah, plastik ini dia butuh makan waktu untuk dia hilang sendiri itu cukup lama, makanya dia sebut anorganik yang sulit terurai. Akhir sampah B3. Sampah B3 itu apa sih? Sampah berbahaya dan beracun. Biasanya ini elektronik juga masuk dia ke sampah B3. Contohnya baterai bekas. Baterai bekas misalkan kalian buang itu kadang-kadang bisa loh ntar jadi api, jadi ngebakar yang lain-lain, jadi menyebabkan kebakaran itu bisa. Lampu obat juga termasuk lama karena dia bahan medis, bahan kimia. Sama sih masing-masing sampah itu biasanya terurai. Contoh nih yang tadi nih, kulit pisang ini kan organik, dia kan mudah terurai ya, mudah hilang. Misalkan kalian buang asal, dia itu bisa hilang cepat dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan. Yang kemudian kertas itu dia masuknya ke anorganik, dia lumayan lama. Tapi tidak terlalu lama, dia bisa cuma 2-5 bulan. Kemudian kaleng itu dia 50 tahun atau lebih. Plastik ini lama. Dia kenapa harus milah sampah sesuai kategorinya, jadi sampah nanti mudah didaur ulang. Dia ntar jadi lama sendiri, ntar dia bisa untuk si petugasnya itu untuk membuang atau menghancurkan sampah itu jadi lebih mudah karena kita udah kategorikan. Terus lingkungannya juga jadi bersih. Yang selanjutnya sampah bisa jadi barang berguna, biasanya kan plastik tuh kalau kalian pernah lihat tuh ada jadi gantungan kunci, jadi sendal. Nih, ada yang tahu nggak ini sampah apa? Angkat tangan dulu ya. Angkat tangan dulu. Angkat tangan. Mana duluan nih? Angkat tangan duluan. Araska. Umurnya berapa? 6. 6 tahun, dari kelas berapa? Masih TK. Tahu nggak kamu ini sampah apa? Botol. Dia termasuk anorganik, organik atau apa? Anorganik. Oke, betul. Tepuk tangan dulu dong. Dapat duluan. Kasih. Ada yang tahu nggak ini sampahnya apa? Ayo maju ke depan. Maju ke depan. Namanya siapa kamu? Safin. Ya. Umur berapa? 5. 5 tahun. Kelas berapa? Udah sekolah belum? TK. Kamu masih TK. Kamu tahu ini sampah apa? Daun. Dia termasuk ke anorganik atau organik? Organik. Oke, betul. Tepuk tangan semuanya. Oke, kan karena semuanya udah pinter ya, jadi kita bakalan lanjut ke materi kedua yang bakal diterangi oleh Kak Izzuddin lagi nih. Sekarang aku mau ngenalin bank sampah yang tadi ada di video. Kan aku tadi ngasih tahu tuh gimana sih cara dapat duit dari kita ngumpulin sampah. Dengan visi kami mengelola 50% sampah anorganik dalam kolaborasi dengan bank sampah selaras dengan program pemerintah Indonesia Bersih Sampah 2025. Manfaatnya Sismesh ini apa sih? Nanti sampahnya itu bisa ditabung. Nih kalian ngumpulin sampah sampai 1 kilo. Ntar sampahnya 1 kilo nanti kalian kirim ke Sismesh ID-nya. Biar membantu
memilah sampah, yang terakhir sampah ini bisa dijadikan uang. Mulai dari sekarang kita yuk jaga lingkungan yuk, kita harus mulai dari sekarang buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik, menggunakan plastik. Yang ketiga, pilah sampah dari rumah kita udah milah sampah sendiri, jadi ntar pas naruh ke tempat sampahnya itu jadi bersih. Yang terakhir, kita harus mengajak teman kalian yang nggak ada di sini tuh, bisa kita ajak untuk gimana sih cara menjaga kebersihan. Kan kalian bukan pertama dari kita, dari siapa lagi? Jadi kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Mungkin sekian yang aku materi-materi atau informasi yang bisa aku sampaikan. Kalau ada salah kata atau mungkin ekspresiku yang kurang enak, mohon dimaafin ya. Keren banget kan aplikasi Bank Sampah ini. Jadi kita bisa jaga lingkungan sekaligus nabung gitu loh. Oke, karena kakak janjiin ice breaking, kalian bakalan milih-milih sampah. Pakai apa ya? Juna. Iya, Juna, langsung kita mulai nih ya. Ayo kita cek dulu nih, apakah benar apa enggak. Ayo. Organik, betul. Juna benar semua ini berarti. Wih, tepuk tangan nih, Juna. Mana nih hadiahnya Kak Alwi? Udah. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Juna. Nah, buat adik-adik yang udah dengerin materi-materi dari kita sama ikut-ikut games dari kita. Karena waktunya udah mepet juga. Jadi, kakak di sini mewakili kakak-kakak mahasiswa semua di sini pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Sami Yusuf Al-Bukhari. Untuk pesan dan kesannya, dengan ini mungkin kita bisa belajar untuk memilah sampah lagi, biar lingkungan kita lebih baik untuk masa depan dan juga buat ya masa seterusnya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adinda, jangan lupa ya kalau misalnya buang sampahnya di tempat sampah. Terus kalau ada sampah di jalanan dipungut biar bersih. Dan pesan saya setelah PJBL ini, semoga anak-anak dapat menjaga lingkungan sekitar dan dimanapun itu. Pesan saya di PJBL ini, semoga di PJBL kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan pesan dari PJBL ini, saya harap anak-anak bisa mengikuti apa yang sudah kami lakukan. Terima kasih.